saudara semua? Ya, puji Tuhan. Kita berjalan terus bersama dengan Tuhan Yesus, amin. Berjalan bersama dengan Tuhan Yesus itu sungguh indah, amin. Mungkin ada yang lebih lama berjalan dengan Tuhan Yesus. Kalau saya baru masih berusia 21 tahun perjalanan saya dengan Tuhan Yesus. Masih muda. Mungkin ada yang lebih tua perjalanannya dengan Tuhan Yesus. Tetapi selama kurun waktu 21 tahun itu sudah banyak sekali pelajaran yang Tuhan ajarkan kepada saya. Dan sampai hari ini pun masih tetap terus belajar. Dan saya belajar juga dari hambanya, yaitu Opa Alex, hambanya Tuhan yang sudah Tuhan panggil. Saya belajar dari beliau, bagaimana beliau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Itu saya ikuti jalannya. Memang kalau tadi kita nyanyi jalan bersama dia, pasti ada sukacita, amin, amin, ada sukacita. Walaupun melewati jalan yang gak enak, tapi tetap ada sukacita. Karena ada Roh Kudus yang di dalam kita, amin. Nah, di dalam kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, walk in habitual fellowship with the Holy Spirit, artinya kita memiliki hubungan terus menerus dengan Roh Kudus, dengan Tuhan Yesus, yang menjadi kebiasaannya kita, yang terus menerus akhirnya menjadi kebiasaan, habit. Bukan hanya sekali-sekali, 2 kali sekali, 3 kali sekali, tapi terus menerus. Nah, ketika kita mau berjalan dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus ini terus menerus, saudara mau kan? Amen. Tapi ada yang gak mau. Yang gak mau siapa? Bukan saudara. Yang gak mau adalah musuhnya saudara. Itu gak mau saudara berjalan dengan Roh Kudus tiap hari. Kita mau, begitu orang itu sudah terima Yesus Kristus, pasti ia mau berjalan bersama Tuhan Yesus, bersama Roh Kudus. Tapi ada yang tidak mau kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus. Makanya dia terus selalu mengganggu perjalanan kita. Dia terus membayangi perjalanan kita. Dia terus sepertinya menghalangi. Tetapi dia tidak berani menghalangi terang-terangan. Karena dia tahu ini orang sudah berjalan dengan Tuhan Yesus. Tetapi dia hanya menjadi shadow, bayang-bayang. Saudara, enak gak sih kalau jalan kemudian ada yang ngikutin dari belakang, bayang-bayang gitu, enak gak sih? Gak enak kan? Kayak, mau ngapain nih, mau ngapain ini ya? Mungkin mau mencuri kali, mau apa seperti kali. Pernah ngalami gak? Jalan di suatu jalan, terus ada orang yang mau ngikutin, ada yang mau mencopet atau segala macam. Ada pernah ngalami? Saya pernah ngalami itu seringnya. Itu ada sesuatu yang di dalam radar ini sudah tahu. Ada nih yang mau ngikutin kamu dari tadi. Mata itu ngeliatin terus dari tadi. Ya, ada yang melakukan seperti itu. Itu pun rasanya sudah gak nyaman bagi kita, betul kan? Ada ketakutan segala macam. Nah, ketika kita berjalan bersama dengan Roh Kudus yang terus menerus, itu ada mata yang mengawasimu. Ada mata yang mengawasimu selain daripada mata Tuhan Yesus Kristus, tetapi ada mata yang lain yang mengawasimu. Yang tanpa kadang-kadang kita gak sadari. Karena ketika kita berjalan itu kita senang ya dengan teman-teman. Kemudian ada sukacita tadi, ya kan? Ada damai sejahtera, senang sorak-sorai. Tapi di tengah sukacita damai sejahteramu sorak-sorai, itu ada mata yang melihatmu. Bukan matanya Tuhan, tapi mata daripada iblis. Dia terus mengawasimu, dia terus melihat kamu. Setiap kamu berjalan 1 langkah, 2 langkah, apapun yang kamu kerjakan, dia mengawasimu. Untuk apa? Menunggu. Kali-kali ada apa?
celah, kali-kali terpleset. Nah, kalau sudah terpleset, itu bagianku. Dia tidak berani lagi masuk selama pagar perlindungan kita tidak dibuka oleh Tuhan. Amin. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan yang bergaul dengan Roh Kudus, ya, tidak akan mengalami seperti iblis nih, melemparkan segala macam, kecuali itu diizinkan oleh Tuhan. Kenapa diizinkan? Tuhan punya banyak, bukan alasan, tapi Tuhan banyak tujuan. Dia mau kita ini menjadi murni. Dia mau kita ini menjadi dewasa, tidak kanak-kanak lagi. Dia mau lewat itu, pengajarannya itu lebih lagi di dalam kehidupan kita. Ingat cerita tentang kehidupan Ayub? Ya. Itu selalu diawasi. Jangan pikir di sini iblis nggak tahu. Saudara setiap kali berdoa di sini 3 jam, dikira iblis nggak tahu. Tahu. Setiap kali kita ibadah di sini dari jam berapa? Tahu. Dia menyelidiki juga. Karena untuk apa? Untuk mencari celahmu. Dia juga melihat hatimu, dilihat. Ketika kamu berdoa, hatimu tuh condong ke siapa? Ketika kamu ada di sini di menara doa, hatimu kepada siapa condongnya? Apakah kepada Yesus Kristus atau kepada Dia? Sekalipun ada di sini, tapi hatimu condong kepada iblis. Dia tahu. Hati-hati. Bukan Tuhan Yesus saja yang tahu, tapi iblis tahu. Dan ketika dia tahu, iblis ini tahu, ternyata di dalam kebiasaanmu itu, jalan kamu dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus, masih ada sifat-sifatnya dia, masih ada sifat-sifatnya iblis yang kamu lakukan, yang kamu hidupi. Dia kenal banget dengan sifat-sifatnya dia, yaitu sifatnya dia adalah sombong. Itu dia kenal banget. Kemudian sifatnya apa? Suka bohong, dusta, penipu, pencuri. Ya. Terus apa? Ketakutan. Ada selalu gentar, ketakutan. Nah itu dia tahu kalau sedikit ada kayak gitu. Ini orang ini milikku. Sekalipun dia punya titel pendeta, tapi ini ada iri hati, ada sombong. Ini milikku. Dan Tuhan izinkan iblis menggosok orang ini. Ya, dibiarkan. Tujuannya adalah untuk membersihkan batu-batunya itu kesombongan. Kalau mau. Kalau nggak mau, ya berarti dia menjadi miliknya iblis. Perjalanan kita dengan Tuhan Yesus dalam Roh Kudus itu tergantung dari sifat siapa yang kau hidupi. Sifatnya Tuhan Yesus, sifatnya Roh Kudus, atau sifatnya iblis yang masih kau jalani, kau hidupi. Bisa berjalan bersama dia. Karakter Tuhan Yesus sudah ada, tapi masih ada little thing karakter daripada iblis yang masih nempel, yang masih kamu banggakan, yang masih kamu hidupi. Ya. Kalau kita membanggakan karakternya iblis, dia akan senang sekali menambahkan semuanya karakternya dia kepadamu. Sedikit aja kesombongan, dia langsung datang dengan seluruh pasukannya untuk datang kembali masuk menempati rumahmu. Nah, oleh karena itu kalau rumahmu itu harus sudah dibersihkan, yang harus ada di dalam rumahmu adalah Tuhan Yesus, Roh Kudus, segala sifat-sifatnya. Ya. Tetapi bila itu masih kau izinkan sifat-sifat iblis ada, kecil aja, dia akan segera datang dengan seluruh pasukannya. Seluruh neraka dibawa untuk datang ke rumahmu. Ya, karena dia tahu ini milikku. Ya. Terus supaya apa? Supaya engkau tidak bisa berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Supaya kita tidak bisa menjadi walk in fellowship, habitual fellowship with the Holy Spirit. Terus
Kayaknya bisa, tapi masih. Kayaknya bisa, tapi masih. Nah, ini menjadikan semuanya kalau engkau sadar, ditegur oleh Roh Kudus, tapi engkau cuek, engkau gak peduli, engkau akan berjalan dengan sifatnya Tuhan, juga masih ada sifatnya iblis yang ada kamu pakai. Terus menerus, sehingga engkau berjalan dua seperti ini. Dan ini tujuannya dia, supaya engkau menjadi bimbang. Karena bimbang itu adalah sifat juga daripada iblis. Dia selalu akan melontarkan sesuatu kebimbangan di dalam hati kita. Yang tadi muncul sedikit aja langsung dikasih kebimbangan. Kasih kebimbangan. Supaya apa? Supaya mulai ragu, bimbang. Coba kita buka di dalam Matius 14. Matius 14 ayat 25 hingga 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai. Dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Ya. Pada saat itu murid-murid sudah sering bersama dengan Tuhan Yesus. Seharusnya sudah tahu bentuk wajahnya, tubuhnya, semuanya, cara berjalannya tahu. Ya. Jalannya mereka setiap hari berjalan terus kemana-mana. Cuman mereka memang belum pernah melihat dan tahu Yesus berjalan di atas air. Kalau berjalan di atas tanah tahu, sering. Tapi dia tidak pernah melihat Yesus berjalan di atas air. Dan ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air, itu gak custom, gak biasanya. Kita gak pernah lihat Yesus berjalan di atas air. Selama ini kita mengikuti Yesus, gak pernah dia berjalan di atas air. Pasti ini hantu, pasti ini bukan Tuhan. Karena Tuhan yang kita kenal, yang selama ini gak pernah jalan di atas air. Jalannya pun telapaknya menapak di tanah, gak ngawang gini kok kita. Gak kan kamu gak lihat, bukan kan, gak pernah. Jadi kalau dia bisa jalan di atas air, bukan Tuhan kita ini. Selama ini kita gak pernah lihat. Belum pernah lihat Tuhan berjalan di atas air. Jadi kalau kita di tengah malam yang gelap kayak gitu, ya, kemudian angin yang mulai besar dan gelombang diombang-ambingkan itu perahu, mereka sudah takut tenggelam, sudah ketakutan sudah mencekam dia. Tiba-tiba melihat ada orang yang berjalan di atas air. Tuhan kita gak pernah jalan di atas air. Ini pasti hantu. Itu hantu.
berteriak semua, mereka ketakutan. Tuhan Yesus mulai tahu. Dia bilang, tenang, ini aku. Nah, suaranya Tuhan yang keluar, tenang, ini aku. Dan ketika mendengar suara itu pun, jangan takut. Mereka masih tanda tanya besar. Really? Benar ini Tuhan? Petrus lagi. Kalau benar engkau adalah Tuhan, bisa jalan di atas air. Yang selama ini kita jalan di pasir, di padang gurun, ya, jalan semua di mana-mana. Sekarang jalan di atas air. Kalau benar itu engkau Tuhan, suruh aku Tuhan jalan ke situ. Dan Tuhan bilang, jalanlah. Benar nih Tuhanku ini benar nih Tuhanku nih. Mulai dia, oke, Tuhan yang suruh ya. Tuhan yang suruh jalan loh ya. Mulai jalan, dia berjalan. Tak. 1, 2, 3, goyang-goyang gini. Mulai 4, angin, goyang-goyang gini. Dia, gak mungkin Tuhan. Kalau Tuhan gak mungkin airnya jadi goyang. Kalau Tuhan yang nyuruh aku jalan, air ini jadi platform. Air ini jadi rata, jadi ini. Aku gak bisa goyang-goyang gini. Kok ini goyang-goyang gini? Ini bukan Tuhan. Tenggelamlah dia. Dan dia, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan Tuhan mengambil tangannya. Kalau Tuhan, gak mungkin jalan itu pasti dibuat rata. Tuhan tuh pasti gak mungkin buat kita tuh jalan di tengah gelombang yang sampai mau jatuh, sampai seperti ini, goncang-goncang gini. Gak mungkin, Tuhan tuh pasti buat rata. Kita jalannya tuh enak semua. Karena selama ini Tuhan bawa kita tuh jalannya enak. Enak semua. Apalagi kita baru menikmati itu 5 roti dan 2 ikan dipecah-pecah, kita bisa makan kenyang. Itu kan kita sudah nikmati. Bapungkus pula ya. Nah. Jadi kalau Tuhan yang suruh aku jalan di atas air, kemudian airnya masih, pikirannya Petrus ketika berjalan di atas air, itu jadi air itu jadi jadi tanah, jadi gini. Jadi dia bisa jalan. Nah, kok ini kok pertama enak, oke. Kemudian kenapa kok bisa gini, kena angin. Begitu ada angin segala seperti itu, mulailah dia takut dan gentar. Jadi bimbang. Ini bukan Tuhan. Ini benar-benar kata teman-teman, hantu. Bukan Tuhan, ini hantu. Bukan Tuhan, hantu. Tuhan, hantu. Betul, kan bisa bolak-balik seperti itu. Mulai bimbang. Berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Seringkali iblis diizinkan meniup angin sakal yang besar dalam kehidupan kita. Jangan pikir jalan dengan Yesus itu tadi, jalan bersama Dia pasti ada sukacita, tapi juga ada duka cita. Cuman gak dinyanyikan, ya. Duka citanya gak pernah dinyanyikan, sukacitanya dinyanyikan, ya. Tapi kita ketika berjalan bersama Yesus, itu lengkap semuanya tuh ada, saudara. Untuk apa? Untuk menguji iman kita dan memurnikan iman kita. Dan Yesus tetap menolong tuh Petrus, ditolong. Tapi jawabnya apa? Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ya. Jadi itu bimbang itu adalah sifat dan karakter daripada iblis yang selalu bimbang. Benar gak sih Tuhan ini? Benar enggak? Dan itu dilontarkan pertama kali juga di Taman Eden, membuat manusia pertama bimbang. Enggak kok. Aku enggak boleh makan itu. Boleh. Kalau aku makan mati. Enggak akan mati. Masa sih? Aku dengar mati kok. Enggak mati. Mulai bimbang. Iya kali ya. Kita gak bakalan mati ya.
Kita nggak akan tahu kalau nggak kita coba. Itu suaminya berkata demikian. Ya. Kita nggak akan tahu kalau kita nggak akan coba. Oh gitu ya. Oke, kita coba. Mulai diambil lah. Dasar dari pengambilan itu karena ada kebimbangan. Mulai bimbang, takut itu dilontarkan oleh iblis. Kalau saudara-saudara mengalami angin sakal, kalau saudara mengalami angin ribut dalam kehidupanmu, kemudian kau mulai bimbang, ingat itu sifatnya iblis. Pasti engkau akan kena bimbang. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah kayak Petrus. Bimbang, kemudian mau jatuh. Dia berseru, Tuhan tolong. Nah ini kita belajar. Jangan sampai sudah hampir tenggelam seperti itu baru teriak Tuhan tolong. Tapi engkau harus percaya. Ini jalannya Tuhan. Tuhan yang perintahkan. Sekalipun melalui jalan yang tidak mungkin. Tapi mungkin bagi Tuhan. Karena tidak ada barang yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Dia akan membuat kita menjadi ragu-ragu, bimbang. Benar gak sih? Benar gak sih? Ya. Ini suara Tuhan bukan sih? Hantu atau Tuhan? Hantu Tuhan, hantu Tuhan. Pakai kancing gini. Hantu Tuhan, hantu Tuhan. Ya. Tapi apa? Gimana caranya kalau ketika engkau mengalami kebimbangan? Sujud. Langsung berdoa kepada Tuhan Yesus. Langsung minta Roh Kudus, tuntun aku Roh Kudus. Tolong aku Roh Kudus. Ya, tolong aku. Jangan sampai kita masuk dalam kelas bimbang. Ya. Loh iya. Kelihatannya orang semua itu wah-wah semua melayani. Tapi ketika masuk di kelas bimbang, bimbang ini bisa jatuh loh saudara. Ya. Kalau diteruskan bimbang terus bisa jatuh. Nggak percaya, coba kita buka di dalam Yakobus ya. Yakobus 1. Yakobus 1 ayat 6. Hendaklah ia memintanya dengan dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Betul nggak? Sama kayak tadi kan? Diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bimbang itu adalah orang yang mendua hati. Kakinya berada di sini, dua gini ya. Ya sini, ya sini. Enggak sini, enggak sini. Ya ini bimbang nih. Ya bimbang nih seperti ini. Benar enggak sih? Benar enggak sih? Ya. Lama-lama tidak akan mendapat apa-apa orang yang bimbang. Tapi ketika orang yang teguh hatinya, dia berada di posisinya Tuhan. Itu walaupun menghadapi apapun, dia teguh hatinya. Dia percaya. Maka Tuhan akan menolong dan dia akan menerima apa yang dia doakan. Ketika engkau berdoa tapi dengan memintanya dengan iman yang bimbang, tidak ada iman yang bimbang itu saudara. Itu ada tapi imannya iblis. Tapi iman kepada Tuhan Yesus Kristus bukan iman yang bimbang. Iman yang berkata ya dan amin. Itu iman Tuhan Yesus. Nah iblis ini mau melontarkan itu kepada saudara. Ketika engkau berdoa dibuat jadi bimbang. Ketika engkau melakukan sesuatu dibuat jadi bimbang seperti itu. Supaya engkau bisa terombang-ambingkan seperti itu. Ah enggak apa-apa, aku sekarang percaya kok. Kemarin enggak, tapi hari ini percaya. Besok jalan lagi, bener sih, enggak sih ya. Oh aku kok gini ya, kenapa ya gini lagi ngalami gini. Kayaknya enggak bener, yang kayak kemarin tuh. Balik lagi, bimbang lagi. Terus bolak-balik seperti itu. Maka orang tersebut tidak akan mendapatkan apa-apa. Firman Tuhan berkata. Karena dia mendua hati. Ya. Ketika bimbang,
berarti itu ada sifatnya iblis yang lain, yaitu ketakutan. Seperti yang kita sudah bahas yang lain. Ketika Petrus mulai bimbang, ragu, kenapa airnya jadi betul-betul air ya? Kok nggak jadi seperti tanah ya? Airnya begitu diinjak, kok jus masuk seperti itu? Kenapa seperti ini ya? Mulai bimbang. Kenapa seperti ini? Ya. Mulai ragu. Tidak ada iman kepada Tuhan. Bahkan dia sudah melihat Yesus melakukan banyak mujizat. Ketika Yesus berkata, datanglah. Dia datang melihat Yesus. Tapi mulai lihat Yesus, mulai kena angin. Aduh, ada angin. Dilihat anginnya. Mulai, kalau ngelihat anginnya, mulai fokusnya tidak kepada Yesus. Kebimbangan yang dilontarkan iblis kepada kita supaya apa? Fokusmu berubah tidak kepada Yesus. Ketika fokusmu berubah tidak kepada Yesus, engkau akan jatuh. Mudah sekali bagimu jatuh. Nah, kebimbangan ini adalah kemudinya iblis, saudara. Dia akan mengemudikan hidupmu dengan kebimbangannya. Kamu mau ke arah sini, dia goyang sedikit, tik, bukan sini. Sini, tik, bukan. Itu kemudinya iblis adalah kebimbangan ini. Kalau dia engkau izinkan mengemudikan hidupmu dengan kebimbangan, maka engkau gak akan sampai kepada tujuan, yaitu berjalan bersama dengan Yesus. Bimbang terus, ragu, bimbang terus. Dan itu merupakan apa? Menunjukkan apa di mata Tuhan? Engkau mendua hati. Hatimu gak fokus kepada Tuhan. Hatimu tidak hanya untuk Tuhan. Maka kita kalau tidak hati sepenuhnya untuk Tuhan, dikasih separuh hati. Tuhan kita gak bisa loh kalau kita kasih separuh hati. Jangankan Tuhan. Suami istri aja nggak bisa dikasih separuh hati. Di sini nanti ada katanya yang happy anniversary, ya kan? Mana bisa dikasih hati separuh? Waktu engkau jatuh cinta kepada pasanganmu, kan hatinya kayaknya diberikan semuanya, segalanya seperti itu, kayak gitu kan? Ya. Kasih separuh, wah sudah batal deh, nggak jadi seperti itu. Kalau kepada pasangan yang hidup, yang ada di sini, ya, kita bisa memberikan hati yang penuh. Kenapa kepada Tuhan kita Yesus Kristus kita tidak bisa memberikan hati yang penuh? Kan Tuhan Yesus yang memberikan pasangan hidup kepada kamu. Hatimu harus penuh terlebih dahulu kepada Tuhan Yesus, baru kepada pasanganmu. Kalau kamu sudah mendua hati, nah ini gak bisa. Bahaya kalau mendua hati. Bahaya loh Budi kalau mendua hati. Ya, bahaya. Tidak boleh mendua hati, harus menjadi satu. Hatinya harus satu kepada Tuhan Yesus. Bukan kepada Linda, tapi kepada Tuhan Yesus. Ya. Nomor satu hanya harus kepada Tuhan Yesus. Kalau sudah mendua hati ini gak tenang hidupnya. Ya. Kalau sudah ada di dalam hati mendua, aku ama ini juga ama ini. Aduh, gak akan bisa kalau begitu. Jadi bingung, ntar bingung ngatur date-nya. Tabrakan nanti pasti. Aku mau melayani di sini juga di sini. Ntar bingung, tabrakan waktunya. Terus kalau udah tabrakan, milih yang mana? Nah, kalau udah tabrakan, milih yang mana? Pengen tahu Tuhan. Ketika suatu terjadi blok dengan pasangannya, dengan istri atau suaminya, keluarga atau anaknya, mana yang kau utamakan? Tuhan atau keluargamu? Tuhan atau istrimu? Tuhan atau suamimu? Tuhan atau anakmu? Tuhan atau pekerjaanmu? Tuhan atau pelayananmu? Tuhan atau hobimu? Itu akan dibuat, itu sampai ke sana. Karena ini akan terus mengerucut sama Tuhan. Tuhan mau kita ini hatinya satu hanya kepada Tuhan Yesus. Tidak boleh mendua hati. Amin. Tapi iblis tahu. Oleh karena itu dia lempar kebimbangannya. Dia lempar sedikit aja kebimbangannya itu ke dalam kita. Dia mulai nyetir kita. Dia mengemudi kita, hidup kita. Kemana? Kalau sudah sedikit bimbang mau disetir kemana? Tambah lagi disetir lagi, tambah lagi disetir lagi menjadi orang yang tidak percaya.
Bimbang itu masih ya percaya, ya tidak. Tapi ketika mulai disetir, engkau izinkan bimbang itu terus menerus, mendua hati itu engkau izinkan terus menerus, itu akan dikemudikan menjadi engkau menjadi orang yang tidak percaya. Tidak percaya. Itu tujuannya dia. Tujuannya iblis adalah supaya kita menjadi tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oleh karena itu kita harus tahu, kalau ada sedikit kebimbangan yang dilontarkan iblis kepada kita, langsung sujud, langsung minta pertolongan Roh Kudus. Tolong aku Roh Kudus, teguhkan hatiku Roh Kudus, nyatakan kemuliaanmu. Seperti yang lagu tadi kita nyanyikan, itu berasal dari kitab yang Musa yang mengalaminya. Ketika dia juga mengalami keraguan, ketakutan, berjalan di padang gurun bersama membawa umat yang segitu banyaknya. Bingung dia, takut dia mulai ketakutan. Dan ketika mulai ketakutan dia tanya, tunjukkan kemuliaanmu Tuhan. Dia fokuskan hatinya, sekarang kalau aku melihat engkau, aku melihat jalanmu. Kita akan pernah dan ngalami kebimbangan. Tetapi ketika itu sedikit kebimbangan itu, saya pun juga, saya langsung sujud dan minta kepada Tuhan, Roh Kudus tulus, tunjukkan kemuliaan-Mu. Show me thy glory. Dan ketika melihat kemuliaan Tuhan, kasih karunia Tuhan, itu kembali kita on the path. Kembali kita kepada jalur kita kembali lagi. Dan kita berjalan lagi bersama dengan Tuhan Yesus terus. Jangan sampai digeser menjadi tidak percaya. Dan kalau sudah menjadi tidak percaya, itu sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali. Oke, kita buka dalam Mazmur. Masih ada waktu. Kita buka dalam Mazmur. Mazmur. Sebentar saya cari. 78. Mazmur 78. Ayat, enggak semuanya ya, kita buka aja di ayat yang ke-19 deh. Mazmur 78 ayat yang ke-19. Mereka berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Memang ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjir sungai-sungai. Tetapi sanggupkah ia memberikan roti juga atau menyediakan daging bagi umatnya? Sebab itu ketika mendengar hal itu Tuhan gemas. Api menyala di hadapan Yakub, bahkan murka bergejolak menimpa Israel. Sebab mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin keselamatan daripadanya. Tuh kan. Ketika kita mulai bimbang, bertanya, bisa enggak sih Tuhan? Sanggupkah Tuhan ini memelihara kita? Bisa enggak sih? Mereka bertanya, sanggupkah Tuhan itu menyajikan hidangan di padang gurun? Yaitu kalau itu sih memang mustahil sebetulnya. Padang gurun menjadikan hidangan mustahil banget gitu loh. Air pun juga mustahil bisa keluar. Tetapi memang Tuhan memukul gunung batu dan terpancar air dan membanjir sungai-sungainya. Tapi sanggup gak sih dia memberikan roti dan menyediakan daging bagi umatnya? Mulai goyah. Dan ketika mendengar perkataan bimbang itu dari umatnya, Tuhan menjadi gemas. Gemas sekali. Gimana sih gemas itu? Gemas sekali. Gemas sekali ya. Kok gak pernah tahu sih, kok gak pernah ngeliat sih. Kenapa? Karena mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin akan
keselamatan daripadanya. Jadi iblis ini akan terus mendrive kita, mengemudikan kita dengan kebimbangannya supaya engkau terus menjadi bimbang dan bimbang dan menjadi tidak percaya. Dan kalau sudah tidak percaya berarti tidak yakin engkau diselamatkan. Tujuannya itu. Selamat enggak kita? Selamat enggak? Baru-baru ini ada orang bertanya kepada saya, kalau saya melakukan ini, selamat enggak? Bisa selamat enggak? Seperti itu. Apakah harus sesuai dengan keinginan Tuhan? Berarti saya harus begini baru kalau saya begini sedikit, apakah itu enggak selamat? Kenapa harus mengikuti semua yang Tuhan maui? Masa sih keselamatan itu bisa hilang? Katanya Tuhan itu, barang siapa percaya kepada Tuhan, ia akan beroleh keselamatan selama-lamanya. Ada yang bertanya demikian kepada saya. Masa sih kalau kita gak ngelakuin apa, gak kasih perpuluhan, gak kasih persembahan, gak melakukan apa yang Tuhan gini, itu mengganggu keselamatan kita? Pertanyaannya yang sama seperti itu. Itu dari mana pertanyaannya? Lontar itu semua itu menjadi kebimbangan dari siapa? Iblis. Supaya engkau meragukan keselamatan yang Tuhan berikan. Ya, hati-hati. Iblis akan drive kamu terus untuk kamu menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Hanya sedikit bimbang. Sedikit kok, sedikit saja. Tapi tidak minta ampun. Begitu itu, tidak minta tolong sama Roh Kudus dan tidak minta ampun. Itu numpuk terus. Dan itu mulai geser. Haluannya mulai geser. Dan menjadi tidak percaya. Dan mulai mempertanyakan. Katanya namanya besar. Katanya hanya percaya di dalam nama Yesus Kristus orang itu bisa diselamatkan. Dan keselamatan itu kan kekal. Berarti kita gak perlu melakukan apapun. Dia sudah menyelamatkan kita kan? Tidak bisa seperti itu saudara. Itu adalah kerencananya iblis supaya kita tidak percaya akan keselamatan. Hati-hati. Kecil tapi itu berasal dari iblis. Dan supaya ketika kita sudah bimbang dan tidak percaya. Ya pasti kalau engkau tidak percaya. Ya engkau akan jatuh. Dan engkau akan kehilangan keselamatanmu. Nah di sanalah tujuannya dia. Sehingga semakin banyak orang yang banyak percaya. Kemudian di drive untuk menjadi tidak percaya. Berapa banyak saat ini di dunia. Orang yang dulunya percaya. Kemudian sampai akhir hidupnya menjadi tidak percaya. Banyak sekali. Bahkan belum sampai akhir hidupnya dalam perjalanan mulai beralih tidak percaya. Karena apa? Lontaran drive daripada iblis yang membuat dia bimbang dan goyah. Nah itu tidak akan bisa di dalam kita berjalan dengan Roh Kudus. Hati-hati. Dia tahu kalau kita ini berjalan dengan Roh Kudus. Dia tahu kalau kita ini hidup membangun suatu relationship, bergaul dengan Roh Kudus. Dia tahu. Dan dia tetap akan lontarkan hal tersebut. Dan kalau itu ada, bagaimana reaksimu? Nah ini penting. Apakah engkau ikut terpengaruh dengan setirannya dia? Atau engkau tidak? Apapun yang terjadi, aku tetap berseru kepada Yesus. Apapun yang terjadi, aku tetap mengikut Yesus. Satu ayat lagi, kalau diizinkan. Kita buka dalam Yohanes. Kali-kali sudah mau selesai. Yohanes 3, ini sudah sering sih sebetulnya. Ya. Yohanes 3 ayat 16 dan 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Betul, saya ulang lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yuk kita sama-sama baca yuk, biar saya gak salah. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya di dalam nama Anak Tunggal Allah. Amin, saudara. Jelas firman Tuhan. Orang yang percaya tidak akan dihukum. Tetapi orang yang tidak percaya, ia sudah berada dalam hukuman. Nah, ketika kita menjadi orang yang percaya, iblis tahu kita gak akan dihukum. Tapi dia coba-coba, siapa tahu bisa menggoyahkan iman Pak Alexander. Siapa tahu bisa menggoyahkan iman daripada Bu Ratna. Bisa tahu digoyang dikit, digoyang, atau Pak Kris digoyang gini. Tapi mereka, iblis ini mencoba-coba. Seringkali dia akan mencoba-coba. Tapi saya percaya, saudaraku semua di sini, engkau tetap teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Digoyah dengan mau makan pakai apa? Dapat apa? Bisa bagaimana melayani Tuhan, hamba Tuhan, ikut Tuhan, dapat apa? Hidupnya bagaimana? Gimana bayar untuk anak sekolah? Gimana mau dapat apa? Itu mulai sedikit kayaknya baik. Kan kamu harus sebagai kepala keluarga harus membiayai, memberi nafkah. Bagaimana? Iya ya, dapat berapa ya? Gini, mulai. Iya, kita mesti usaha. Usaha kan baik kan? Bekerja usaha baik kan? Baik. Buka itu kafe, buka itu depot, buka apa semua seperti itu. Mulai hitung-hitungan. Dan ketika mulai buka, betul laris. Oh puji Tuhan diberkati, oh puji Tuhan diberkati, puji Tuhan diberkati. Wah langsung hatinya switch lagi. Oh layani, iya ntar layani ini. Saya lagi layani customer dulu. Layani Tuhan, ntar layani customer dulu. Ya, mulai goyah di sini. Berkatnya luar biasa. Oh ya, nggak apa-apa. Ini saya diberkati. Saya kasih perpuluhan. Saya nabur lagi diberkati. Tapi datang berdoa, tunggu. Saya harus melayani customer banyak. Mulai kecondongannya berbeda. Dia lontarkan supaya engkau terus-menerus tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi engkau diberkati. Bisa memberikan perpuluhan. Bisa memberikan sumbangan donasi kepada gereja. Semuanya persembahan. Kau diberkati, kau bisa. Tapi keluar shift itu. Bagaimana? Gak terasa. Apalagi kalau berada di perahu yang besar. Kemudinya kecil. Digoyang sedikit gini engkau gak akan kerasa. Kalau di perahu yang kecil terombang-ambing kerasa. Ketika dulu masih kecil kerasa. Aduh langsung bersuruh tolong Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kemudian ganti perahu yang lebih gede lagi masih kerasa. Tolong Tuhan, tolong Tuhan, Tuhan tolong. Ganti perahu yang lebih gede lagi, lebih gede lagi. Di dalam perahu itu sudah dia bisa tidur, bisa baca buku, bisa apa. Tidak terasa tuh goyangan angin segala macam. Apakah perlu pertolongan sama Tuhan? Enggak. Mulai tenang. Kalau di kapal yang besar sekali tidak terasa gelombang itu. Dan kalau tidak terasa gelombang itu, engkau tidak akan berseru kepada Tuhan. Petrus ketika ia berjalan, kalau air itu terus jadi tanah, air itu berubah jadi tanah, rata, dia tidak akan berseru kepada Tuhan Yesus. Tapi ketika air itu adalah air, dan dia berjalan di atasnya, dan ketika mulai ada angin, mulai goyang-goyang sedikit. Tapi itu air kan, air memang begitu kan. Masa ada air jadi kaku begitu kan, gak ada, kecuali air jadi es ya. Seperti itu ya. Tapi itu air. Nah mulai goyang imannya. Dia berseru kepada Tuhan. Tapi kalau orang sudah tidak mengalami angin, mengalami zona aman, zona nyaman, enak,
Semua tersedia, semuanya aman, semuanya. Itu tidak terasa, kemudian tuh akan digoyang ke kiri. Tidak perlu, ya berdoa, baca firman, kasih persembahan, ibadah. Tapi cuman lewat begitu saja. Lupa dengan kayak yang dulu. Karena saking, aku diberkati. Itu berbahaya. Lama kemudian diarahkan dan kau tidak sampai ke tujuanmu yang semula. Kamu hanya sampai ke tujuannya iblis, bukan tujuannya Tuhan. Dia dengan sengaja akan mengubah dirimu menjadi orang tidak beriman. Itu tujuan akhirnya iblis, saudara. Dan jangan sampai itu ada dalam kehidupan kita semua. Kita harus tahu tujuan kita bukan daripada iblis, tapi tujuan hidup kita berasal dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu hidup kekal bersama dengan Dia selama-lamanya. Dengan iblis saat ini hidup enak, hidup mewah, hidup nyaman, tapi tidak selama-lamanya, saudara. Dia akan melontarkan itu terus. Tapi sekalipun kau sekarang ini berjalan dalam, mungkin ada duka citanya, tapi ada sukacitanya. Mungkin ada jalan yang sempit, hanya bisa dilalui satu orang. Berjalannya harus gantian, engkau lalui itu. Mungkin ada jalan yang ada batu-batunya, tetapi jalan itu ujungnya adalah kehidupan bersama dengan Yesus Kristus. Dan itulah kita harus berjalan terus. Ya, walk in habitual fellowship with the Holy Spirit. Karena itu kita bergaul dengannya. Amin. Ya, kita tahu di dalam perjalanan kita jangan sampai tercampur sifat dan karakter iblis. Amin. Biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dan jangan biarkan hal sekecil apapun menggoyahkan iman percayamu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri.